karena masih ada yang baru dengan software Scratch, kita akan mulai pertemuan pertama ini dengan game yang basic ya, basic Scratch masih dasar. Jadi nanti ke 8 pertemuan ke depan kita akan semakin meningkatkan tingkat kesulitan codingnya, blok-bloknya ya. Sekarang kita yang mudah dulu bikinnya. Sebagai perkenalan, nama kakak Edli, jadi panggilnya Kak Edli. Jadi kita akan bertemu insya Allah setiap seminggu itu 2 kali ya, setiap hari Jumat sore ini dan hari Minggu sore. Jadi nanti Minggu, lusa kita ketemu lagi. Linknya beda ya, nanti ke orang tua kalian. Linknya untuk yang pertemuan Minggu beda dengan hari Jumat. Game yang akan kakak ajak untuk bikin kali ini namanya game sepak bola. Game tendangan adu penalti. Ini menurut kakak gamenya nggak terlalu rumit tapi cukup menyenangkan ya, cukup seru. Pertama-tama untuk bikin game sepak bola kita ambil background-nya terlebih dahulu, background lapangan bola. Caranya diklik di bagian sudut kanan bawah ini ada backdrop, choose a backdrop. Diklik choose a backdrop, lalu dipilih lapangan bola. Ini ada nih, ada background lapangan bola. Coba scroll ke bawah, nanti dia ada soccer ball. Nah ini soccer. Yang namanya soccer ya, bukan soccer 2, tapi soccer 1. Nah ini soccer. Nah, si kucingnya kita diemin aja di sini. Dia kita bikin jadi penjaga gawang si kucingnya. Nah, nanti kita akan tendang bola ke gawang gitu. Kak, itu cara backdropnya gimana Kak? Cara milih backdrop? Ini di sebelah kanan bawah nih ada choose a backdrop. Diklik aja, kelihatan choose a backdrop di pojok bawah kanan. Diklik, nah nanti keluar gini muncul banyak pilihan backdrop. Jadi tinggal dicari yang namanya soccer. Nanti keluar gini, keluar backdrop soccer. Oh iya, oke. Oke. Nah, Udah. si kucingnya ini kita simpan di tengah-tengah gawang ya. Ini kucingnya bisa digerak-gerakin nih. Nah, kucing ini namanya sprite. Jadi objek-objek yang ada di dalam untuk di permainan ini disebutnya sprite. Saat ini kita baru punya satu sprite ya, namanya tuh sprite 1. Itu kelihatan di situ di bawah ada tulisan nih yang kakak gerak-gerak mouse-nya. Ini sprite 1 kucing. Nah, kita sekarang mau tambah sprite baru lagi. We want to add one more sprite, Hasan. Kita klik di bagian choose a sprite. Ini ada icon choose a sprite, di sebelahnya tadi choose backdrop. Ada choose a sprite, diklik choose a sprite. Terus kita ambil ini, kita ambil logo, bukan sprite, sepak bola sepak. Nah. Sebentar, ada yang penting. Oke. Ini kita bikin sprite-nya gimana? Aku lupa. Ini kita tambah sprite baru, bukan bikin. Jadi diklik choose a sprite, diklik, terus kita cari sprite baru. Cari yang sprite-nya bola sepak. Bola sepak, cari di scroll ke bawah. Sampai ketemu bola sepak itu ada di bawah kalau nggak salah, ada bola sepak. Namanya soccer ball nih, ada soccer ball ya. Ada soccer ball? Ketemu semuanya? Iya. Oke, sip. Udah ketemu. Ada soccer ball ya, ada. Nah, sekarang kita cukup dulu dengan 2 sprite yang ada di sini. Jadi ada sprite kucing, satu lagi sprite soccer ball ya. Nah, sekarang kita akan mengcoding masing-masing sprite ini, kita kasih coding supaya dia bisa gerak untuk kita mainkan. Yang pertama yang mau kita coding adalah si kucing, penjaga gawang. Ya. Caranya diklik dulu nih sprite kucingnya, diklik supaya aktif. Nah, udah diklik. Kita lihat di sebelah kirinya ada stage kosong ini putih. Nah, ini tempat kita nanti untuk
masukin ini ya, blok-blok codingnya dari sebelah kiri ya. Sebentar, sekarang untuk yang kucing itu pertama kali kita akan untuk yang kucing pertama kali kita awali dengan ambil di bagian blok grup event. Nah, ini si blok-bloknya ini dikelompokin ya berdasarkan fungsi-fungsinya. Jadi yang biru itu motion yang paling atas, yang bawahnya lingkaran ungu itu looks itu untuk tampilan, bawahnya ada sound untuk suara, ada event itu untuk trigger gimana kita caranya permainan. Lalu ada control warna oranye, ada sensing biru muda, ada warna hijau ini operator, ada variabel dan ada my block. Sekarang kita pergi ke event, ke grup event, kita ambil blok pertama di situ yang bendera itu when green click ya itu. Ambil yang when green click. Nah, jadi nanti ketika kita klik warna hijau, bendera hijau, itu nanti permainannya jalan. Nah, setelah itu, setelah kita klik warna hijau, kita mau si kucing ini bergerak secara ini, geraknya otomatis, nggak kita kendalikan, dia gerak sendiri nanti. Cara untuk dia supaya bisa gerak sendiri itu, pertama kita ambil blok go to. Ada go to di bagian motion warna biru. Go to-nya yang mana, Kak? Go to-nya ambil yang go to XY. Oh, iya. Go to XY. Nah, ini jadi maksudnya go to XY itu dia akan berpindah ke titik X tertentu dan Y tertentu ya. Sebagai gambaran pengantar bahwa semua game di Scratch itu dia pakai koordinat. Di tengah-tengah itu titiknya X0, Y0. Kalau makin ke atas, X-nya jadi positif, makin ke bawah, X-nya makin negatif. Begitu juga Y. Y itu kalau ke kanan, kebalik tadi, atas bawah itu Y, kalau kanan itu X. Jadi kalau X-nya positif itu ke kanan, X-nya negatif ke kiri. Ya, itu pengantar biar kalian agak bisa ngerti ya untuk posisi X dan Y. Jadi sekarang kita mau go to XY. Nah, si kiper ini, si kucing, kita akan tentukan dia berdirinya itu pas di garis putih ini aja, di depan gawang ini, persis di gawang. Nah, kalau kalian lihat di bawahnya stage itu ada tulisan X dan Y ya. Nah, di situ ada tulisannya tuh Y18. Nah, ini berarti posisi dia itu ada di posisi Y18. Nah, kita masukin di sini ya, diganti. Berarti Y-nya kita ganti dengan 18. Jadi go to X 10 dia 18. Nah, 10-nya ini 14, Pak. Iya, 18. 6, kalau saya 6 X-nya 6, Y-nya 14. Y-nya 14. Oh, nggak apa-apa, boleh. Mau diisi 14 juga boleh. Tapi disesuaikan ya. Jadi si kucingnya ini dia ada di mana? Kamu mau nyimpennya dia di 14. Gawangan. Kalau kakak nyimpennya dia pas di garis nih. Kalau di garis kelihatan antara 17 18, sekarang 17. Jadi disesuaikan aja. Jadi kalian simpen dulu ininya, simpen dulu kucingnya di posisi garisnya, terus diambil nilai Y-nya ya. Ambil 18. Yang lain Aku ada pertanyaan. boleh. X-nya juga diambil nggak? X-nya jangan diambil. Kalau diambil nanti dia jadi diam di situ, nggak bergerak. Kita mau X-nya itu ambil angkanya banyak di random. Jadi gini, maksud kakak, kita akan ambil di bagian operator warna hijau sebelah kiri itu ada blok namanya pick random 1 to 10. Kalian ambil di situ, masukin, simpan di bawahnya dulu aja. Nah, jadi pick random ini, blok pick random ini tujuannya untuk mengambil nilai secara acak. Nah, kita mau X-nya ini acak, nggak cuma satu titik. Kalau X-nya kita tentuin satu titik, nanti dia jadi diem aja di situ, nggak berpindah tempat. Sementara kita mau kipernya geser kanan, geser kiri kan. Nah, jadi kakak udah hitung posisi tiang gawang ini, dia ada di kira-kira 80 sampai minus 80. Nih, kalau di sini dia X-nya sekitar minus 80 atau 90, kanannya juga positif 80 atau sampai 100 lah gitu. Kita samain aja ya. Kita bikin
pick randomnya dari mulai minus 80 sampai 80. Nah, setelah itu pick random ini masukin ke dalam yang lubang untuk nilai X. Go to X. Nah, jadi kayak gini, dimasukin. Cek. Nah, kayak puzzle. Jadi dia masuk ke depan. Kita masukin ke yang bagian depan. Nah, gitu. Jadi nilai X-nya itu dia akan random, sementara nilai Y-nya tetap di 18. Atau tetap di yang tadi kalian pilih. Ada yang 14, ada yang 17. Sudah? Ya. Nah, setelah ini kita tempel ke dalam ini, ke atasnya yang blok hijau ini kita tempel. Nah, seperti puzzle ya, kita tempel. Coba kalian pencet tombol hijau sekarang. Bergerak nggak si kucing? Klik bendera hijau. Di atas stage ini ada bendera hijau. Bendera hijaunya dan warna merah bulat itu. Yang merah untuk stop, hijau untuk mulai. Bergerak nggak? Bergerak tapi harus kita yang tekan. Nah, betul. Bergerak tapi cuma sekali ya. Nah, karena perintahnya cuma sekali. Go to X random dan Y18 sekali. Gimana caranya supaya kita bikin geraknya berulang-ulang? Itu gunanya ada blok yang namanya looping forever. Coba kalian pergi ke kontrol, di bagian kontrol. Nah, di bagian kontrol warna oranye ini ada blok yang namanya forever. Nah, jenis tipe yang blok seperti ini, yang kayak mulut ini, itu artinya looping. Jadi apapun yang ada di dalam situ, dia akan di looping. Kalau yang ini artinya looping forever selamanya. Kalau yang lain misalnya ini, repeat 10. Ini artinya dia di looping cuma 10 kali. Setelah 10 kali berhenti. Nah, untuk permainan ini kakak mau dia geraknya terus-terusan selamanya. Berarti kakak akan pakai blok yang forever, bukan yang repeat. Gimana cara pakainya? Cara pakainya, si blok go to tadi kita tarik, dimasukin ke dalam forever. Nah, gitu. Oh, masukin forever dulu ya? Ya. Jadi, dimasukin ke dalam forever ya. Sudah? Kalau sudah dimasukin ke dalam forever, nah ini ditempelin ke atas nih, ke bendera hijau tadi bloknya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kalian klik warna hijau? Dia harusnya gerak terus-menerus. Oh. Iya, tapi cepet banget. Nah, cepet banget. Nah, kita akan masuk lagi ke blok berikutnya. Harus tambah 0.2. Ya, betul. Kita harus tambah blok wait. Wait itu tunggu. Ini di bagian kontrol masih di atas itu ada wait 1 detik ya. Kak, Ya. Apa Zaki? gimana caranya nyambungin si pick randomnya sama si go to X ya itu. Ini. Oh, keren sih. Ini tinggal digerakin, Zaki, digerakin terus tempelin ujung depannya, tempelin ke buletannya yang X ini. Nanti kelihatan tuh ada tandanya, ada warna sampai putih. nyala putih. Sampai nyala putih terus dilepas. Jadi ujungnya Zaki ya, ujungnya pick random ini digeser Zaki. Ujungnya sampai kena ke bagian yang warna X-nya itu, yang ada lubang X-nya itu tuh dilepas. Kalau udah pas dia masuk sendiri. Bisa Zaki? Bisa. Oke, alhamdulillah bisa ya. Nah, udah. Berarti Zaki udah bisa ini nih, bisa gerak kucingnya. Gerak. Kayak gini Oke, sama. good. Oke, bagus. Nah, ini geraknya, tapi kata Hasan tadi dia bilang geraknya masih terlalu cepat nih ya. Jadi kita ambil block wait nih. Block wait itu ada di kontrol, di yang paling atas. Dilihat ada block wait 1 second. Tunggu 1 detik. Nah, Ada octopus. si blok 1 detik ini I want to share. sebentar. Blok yang 1 detik ini. I want to share screen. Oke, sebentar Hasan. Tunggu ya. Nah, si blok yang 1 detik ini kita tempel di bawahnya bloknya go to XY. Coba kita tempel, kita masukin ke dalam forever-nya, terus dilepas. Nah, kayak gitu. Nah, efeknya apa dengan adanya penambahan blok 1 detik ini? Gerakannya si kiper ini
tiap 1 detik jadinya sekarang randomnya. Nggak kayak tadi terlalu cepet tadi randomnya, sekarang tiap 1 detik. Tuh, 1 detik dia pindah. Nah. Berhasil nggak teman-teman? Kalau menurut kakak sih ini kurang cepet ya, kurang terlalu lama. Kalau kalian pengen lebih cepet lagi, ini dikurangin, jangan 1 detik, misalnya setengah detik. Kalau setengah itu berarti 0,5. Itu setengah detik, 0,5 setengah. Nanti dia kipernya akan geraknya agak lebih cepat. Hasan mau share screen, Hasan? Oh, ini punya Hasan. Wah, Hasan ini ya lebih Udah duluan. dia lebih. Oh, kucingnya bolak-balik. Oke, good. Oke. Punya Hasan nih pakai next kostum juga nih ya. Oke, Hasan, bagus Hasan. Sip. Nah, Siapa lagi yang mau share? ada yang mau share screen nggak? Mau tunjukin hasilnya sama nggak dengan punya kakak? Nah, Oh, titik. Iya, titik 0,5. ya, 0,5. Oh, lagi mau share. Oke. Boleh Zaki, silakan Zaki. Diklik share screen gitu Zaki. Oke, good. Oke, bagus Zaki. Coba di play Zaki. Ya, Bentar, Kak. ya. Ya. Coba Zaki di play, bisa nggak? Oke, bagus. Ya, sip. Mantap Zaki, betul. Good. Bagus. Ya. Oke, bisa semua ya. Yang lain ada yang mau share? Ada yang mau share nggak? Ada yang mau tunjukin ke kakak, ke teman-teman yang lain nggak? Gak usah malu-malu, nanti Iya. biar ketahuan salahnya. Daripada nanti udah terlalu banyak, nanti jadi susah. Jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit kita share coba. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lanjut. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ya, oke. Sip. Oke, sip. Nah, sekarang untuk script buat kucingnya, buat si kiper sampai sekarang segitu dulu. Nanti kita tambah lagi. Sekarang kita pindah dulu nih ke bola. Kita pindah ke bola ya. Klik sprite bola. Sekarang untuk di bola juga kita sama kayak tadi. Kita awali dengan ini, kita awali dengan bendera hijau. Ya, di event ambil bendera hijau. Setelah bendera hijau, ini kakak stop dulu biar nggak berat. Oke. Setelah bendera hijau, lalu berikutnya adalah kita tentukan posisi bola. Ya, kalian bisa mulai isinya masing-masing ya. Nih kakak kasih tahu, bolanya simpan di sini nih, di titik penalti sini. Ini ada garis kan, simpan di situ, di drag. Nah setelah itu nanti kalian bisa lihat nih ada angkanya nih, angka XY-nya di bawahnya. Kalau punya kakak 3 dan minus 114. Nah sekarang kita ambil di bagian motion. Punya Hasan. Ini Hasan berapa? Itu 155. Oh, oke, boleh. Oke. Ambil go to. Sebenarnya nilai di go to ini akan otomatis dia nyesuaiin nilai ini. Jadi kalian nggak usah isi lagi. Jadi caranya itu sebenarnya kalian gerakin dulu posisinya mau disimpan di mana. Nanti go to-nya akan menyesuaikan nih. Nilai go to berubah sendiri nantinya. Nah, habis itu ambil go to-nya, simpan ditempelin ke blok bendera hijau. Nah, ini gunanya supaya bolanya nanti selalu mulai dari situ. Nggak ngacak dari titik-titik lain. Kita mau bolanya awalnya dari titik penalti itu ya. Nah, setelah bola, yang kedua adalah kendali geraknya. Kita mau bikin gimana dia bisa bergerak. Sekarang ada 2 cara. Pertama itu sebenarnya dia gerak otomatis kanan kiri sama kayak si kucing. Lalu kita cuma tinggal klik untuk tembaknya aja, untuk menendang bolanya. Yang kedua kita juga atur gerak kanan kiri.
Pertama kakak kan mau nge-share caranya untuk biar dia gerak kanan kiri ya, supaya kita belajar juga gerakan kanan dan kiri. Pertama kita ambil dulu blok forever. Tempel di bawahnya go to X, Y. Ini supaya nanti tombol kendali gerakannya itu bisa di looping terus-menerus. Yang kedua, ambil blok if then. Simpen di bawahnya, jangan dulu dimasukin, jangan dulu ditempelin, simpen dulu di bawahnya. Blok if then ini. Nah, lalu berikutnya kita tentukan nih, kalau bolanya mau gerak ke kanan, apa tombol yang akan kita tekan? Kalau kakak saran, tombol kanannya kita pakai tombol kanan di keyboard ya. Panah, ada panah di keyboard kan, panah kanan kiri itu. Iya. Oke, jadi caranya adalah kita ke sensing. Di bagian sensing itu ada yang namanya ini, key space press. Coba ketemu nggak? Ada yang namanya key space press. Iya, ketemu. Nah, ini dimasukin ke dalam blok if then-nya itu. Ini ada yang tandanya segi 6, kotak segi 6 itu. Cara masukinnya sama kayak tadi kita masukin pick random ke dalam go to X ya. Ditempel ujung depannya. Ujung depan yang ada key-nya itu, tulisan key itu ditempel ke blok segi 6 terus dilepas. Kalau udah muncul indikator garis putih ini dilepas. Nanti dia nempel sendiri. Jadi ini akan dibaca, bloknya ini dibacanya adalah if bila key space ditekan, maka apa yang terjadi? Nah, tadi kita udah mau bikin kan bahwa kita akan gunakan tombol panah kanan kiri. Nah, maka tombol space-nya kita ganti nih. Diklik space-nya, kita klik. Nanti akan muncul banyak pilihan tombol. Kita pilih sekarang right arrow, panah ke kanan. Jadi bila tombol panah kanan ditekan, kita mau bolanya gerak ke kanan. Nah, untuk bola gerak ke kanan itu kita pakai blok move. Itu diambil di bagian motion. Di paling atas ada move 10 step. Nah, coba kita masukin dulu di situ 10 step. Nah, coba bisa nggak? Kita tunggu yang lain teman-teman. Coba. Jadi ambil blok if then, lalu diisi dengan ini key right arrow. Lalu diisi tengahnya ini if then-nya diisi dengan move 10 step. Jadi artinya dia akan gerak 10 step kalau dia diklik panah kanan. Nah, ini kalau sudah, ini dimasukin ke dalam blok forever. Caranya ditarik aja, digeser, masukin ke dalam blok forever. Nah, sekarang kalau kita klik bendera hijau, lalu klik tanda panah kanan kita di keyboard, nanti bolanya gerak ke kanan. Ya, bolanya bisa gerak ke kanan. Nah, tapi gimana cara balikin lagi ke kiri? Kita cuma coding dia untuk gerak ke kanan. Nah, caranya kita bikin blok lagi yang sama kayak yang tadi, tapi sekarang untuk gerak ke kanan. Caranya sebenarnya sederhana. Kalian bisa ulangi lagi cara yang tadi, atau kita duplikat ini. Kita copy paste ini yang blok yang tadi kita bikin pertama ini. Caranya, di bagian if tulisan then ini, di sudut kanan ini ada tulisan then. Ini diklik kanan di mouse-nya. Terus ada pilih duplikat. Diklik kanan, nanti muncul ada pilihan klik yang duplikat. Duplicate. Nanti dia akan, nah jadi duplikat, jadi ada 2. Nah, duplikatnya ini kita tempelin di bawahnya blok if then yang pertama tadi itu. Jangan di dalamnya ya, tapi di bawahnya. Di bawahnya if then pertama dan masih di dalam blok forever kita tempel seperti ini. Nah, lalu berikutnya tombol right arrow ini kita ganti. Tadi kan ke kanan, sekarang kita ganti dengan tombol kiri nih. Caranya diklik, pilih yang left arrow. Jadi kiri. Nah, apa efeknya? Karena ke kiri, maka move-nya harus negatif. Tadi kakak udah bilang, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Jadi move-nya ini yang 10 step ini tinggal ditambahin negatif di depannya. Strip. Negatif itu kayak tanda kurang strip gitu. Nah, gitu.
Coba sekarang siapa yang mau share screen? Coba berhasil nggak nih? Harusnya sekarang kalau sudah coding seperti ini, kalau klik bendera hijau, bolanya bisa ke kanan dan ke kiri. Coba Malik mau share screen, Malik. Habis Malik, Hasan ya share screen ya. Coba Malik dulu share screen. Malik diklik. Coba, oh ini kliknya Malik. Caranya kayak Coba. nggak kelihatan. Oke, ya, betul. Coba digerak kanan kirinya bisa bolanya. Oke, sip. Bisa ya. Nah, kanan kiri. Oke, bagus Malik. Berikutnya kita ke siapa? Hasan mau share lagi Hasan. Oh, Hasan juga sudah ya. Bagus ya. Sudah buat ya. Bolanya agak jauh. Bolanya agak jauh. 3 point itu skornya dari luar. Oke. Sip, bagus Hasan. Wah, Hasan pakai timer itu Hasan. Hasan kreatif sekali, bagus. Because soccer needs timer. Ya, ya, that's true ya. You are very creative Hasan. Ada lagi nggak yang mau share screen? Coba yang lain. Kakek bingung. Di klik kanan. Di tulisannya Zen di klik kanan. Itu di yang Den, klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan di mouse-nya. Mouse-nya klik kanan. Atau nggak pakai mouse ini? Ini pakai Ya, mouse. duplikat. Nah, Ya, duplikat. duplikat. Ya, betul. Betul. Nah, taruh di bawahnya. Tempel di bawahnya. Ya. Iya. Iya. Nah, right arrow-nya diganti. Ganti kiri, left arrow. Left arrow. Oke. Nah, move-nya. Nah, diganti apa? Masih ingat tadi? Minus ya. Ya, diganti minus 10 Zaki. Move-nya yang bawah. Move yang bawah. Oh, ya situ betul. Ya. Minus 10. Oke. Udah, coba kiri kanan. Bolanya udah bisa bergerak belum? Oke, good. Kiri. Iya, sip. Oke, sip. Kalau bolanya mau cepet atau mau lebih lambat, nanti angkanya dicoba-coba aja diganti-ganti ya, tapi jangan terlalu besar sekali. Ya. Ya, Kalau Nararia gimana Nararia? Bisa ngikutin nggak tadi? Oke, good. Oke, sip ya. Mau share, Nara? Mau share? Coba diganti jadi 0.5 supaya lebih cepat geraknya. Setengah detik. Setengah detik ya. Nah, coba tuh. Ya, betul. Oke, sip. Kak, saya mau nanya Kak, Boleh, Ya. silakan. ini saya kenapa bolanya jadi ke atas ke bawah? Coba di share screen bisa nggak? Mungkin nilainya tadi nilai X-nya pick randomnya kali. Apa nilai? Oh, Kinan ya? Coba Kinan. Oh iya, karena punya kamu itu punya Kinan. Coba lihat itu diklik ada direction di bagian kanan. Di bagian kanan itu di bawahnya ada X, Y, size, direction. Nah, direction-nya itu kamu 180, coba diganti jadi 90. Klik bawahnya, yang bawah. Bukan itu, bukan, yang bawah. Nah, itu ada direction. Nah, itu, ganti 90. Jadi 90. Ya, oke, udah. Sekarang coba gerakin lagi ini ya. Tombolnya. Nah, bisa? Bisa. Oke, sip. Jadi si bola itu dia ngikutin arah, kalau arahnya atas bawah jadi atas bawah. Kalau 180 itu berarti atas bawah, kalau 90 itu kanan kiri. Oke, kita lanjut ya. Semuanya udah bisa nih kayak ini, jago-jago.